Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Stefani Meliana Cesarina dari kelas 4A Pengauditan. Saat ini saya ingin menjelaskan mengenai analisis kasus pelanggaran kode etik dari kasus Enron dan KAP Andersen. Perusahaan Enron merupakan perusahaan dari penggabungan antara Internot dengan Houston Natural Gas. Kedua perusahaan ini bergabung pada tahun 1985. Bisnis inti Enron bergerak dalam industri energi, kemudian melakukan diversifikasi usaha yang sangat luas hingga pada bidang yang tidak ada kaitannya dengan industri energi. Diversifikasi usaha tersebut meliputi future transaction, trading komoditi, non-energi, dan kegiatan bisnis keuangan. KAP Arthur Andersen merupakan salah satu firma akuntansi terbesar di Amerika Serikat yang berdiri sejak 1913. Kantor akuntan publik ini termasuk dalam The Big Four, lalu pecah menjadi The Big Five. Kerjasama KAP Arthur Andersen dan Enron. Arthur Andersen merupakan perusahaan akuntan yang mengaudit laporan keuangan Enron, juga sebagai konsultan manajemen Enron. KAP tersebut memiliki kebijakan pemusnahan dokumen yang tidak menjadi bagian dari kertas kerja audit formal. Dewan Direksi membiarkan beberapa kegiatan bisnis mengandung unsur konflik kepentingan dan mengizinkan terjadinya transaksi berdasarkan informasi yang hanya bisa diakses oleh pihak dalam perusahaan. Enron merupakan salah satu perusahaan besar pertama yang melakukan outsourcing secara total atas fungsi internal audit perusahaan. KAP Andersen sempat mengevaluasi untuk tetap mempertahankan atau melepaskan Enron sebagai kliennya, yang kemudian akhirnya diputuskan untuk tetap mempertahankan Enron sebagai klien. Saat Enron menerbitkan laporan keuangan triwulan, laba bersih Enron meningkat naik $100 juta dibanding periode sebelumnya. Adanya pembebanan biaya akuntansi khusus sebesar $1 miliar menyebabkan hasil aktual pada periode tersebut menjadi rugi $644 juta yang berasal dari transaksi yang dilakukan Enron. Enron mendaftarkan kebangkrutan perusahaannya ke pengadilan dan memecat 5.000 pegawai pada tanggal 2 Desember 2001. Terungkap Enron memiliki hutang perusahaan yang tidak dilaporkan senilai lebih dari $1 miliar. Enron dan KAP Andersen dituduh telah melakukan kriminal dalam bentuk penghancuran dokumen yang berkaitan dengan investigasi atas kebangkrutan Enron. KAP Andersen kemudian diberhentikan sebagai auditor Enron pada pertengahan Juni 2002, di mana pihak KAP Andersen menyatakan bahwa penugasan audit oleh Enron telah berakhir pada saat Enron mengajukan proses kebangkrutan pada 2 Desember 2001. Pada tanggal 28 Februari, KAP Andersen menawarkan ganti rugi sebesar $750 juta untuk menyelesaikan berbagai gugatan hukum yang diajukan kepada KAP Andersen. Kemudian KAP Andersen divonis bersalah atas tuduhan penghambatan dalam proses peradilan pada tanggal 14 Maret. Lalu pada tanggal 22 Maret, mantan Ketua Federal Reserve Paul Volcker mengusulkan agar manajemen KAP Andersen yang ada diberhentikan, lalu kemudian membentuk suatu komite yang diketuai Paul sendiri untuk menyusun manajemen baru. Pada tanggal 8 April, seorang partner KAP Andersen, David Duncan, mengaku bersalah atas tuduhan melakukan hambatan proses peradilan dan setuju untuk menjadi saksi kunci di pengadilan dalam kasus KAP Andersen dan Enron. Pada tanggal 15 Juni, juri federal di Houston menyatakan KAP Andersen bersalah telah melakukan hambatan terhadap proses peradilan. Selanjutnya adalah pembahasan masalah. Jadi berdasarkan teori Freud, terdapat 3 komponen utama yang menyebabkan orang untuk melakukan kecurangan atau perilaku yang tidak etis, seperti kesempatan, tekanan, dan rasionalisasi. Ketiga komponen tersebut bisa dihindari dengan meningkatkan moral, akhlak, etika, dan perilaku. Praktik bisnis Enron membuat perusahaan tersebut menjadi bangkrut dan hancur serta memiliki dampak negatif bagi banyak pihak. Selain investor Enron, karyawan Enron yang menginvestasikan dana pensiunnya dalam saham perusahaan, serta investor di pasar modal juga merasa dirugikan atas hal ini. Manajemen Enron telah bertindak secara rasional untuk kepentingan dirinya sendiri dengan melupakan norma serta etika bisnis yang sehat.
Enron dan KAP Anderson sudah melanggar kode etik yang seharusnya menjadi pedoman dalam melaksanakan tugasnya dan bukan untuk dilanggar. Enron dan KAP Anderson telah bekerja sama dalam memanipulasi laporan keuangan sehingga merugikan berbagai pihak baik eksternal maupun internal. Enron melanggar etika bisnis dengan melakukan manipulasi guna menarik investor. KAP Anderson melanggar etika profesinya dengan melakukan kerjasama dalam memanipulasi laporan keuangan Enron. Sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.